Pemirsa, 2 dari 9 warga yang menjalani pemeriksaan kandungan kontaminasi radiasi dinyatakan terkontaminasi dengan kadar aman. Lalu seperti apa perkembangan informasi terkini terkait hal tersebut? Telah ada Priscila Puspa langsung dari kantor Pemkot Tangerang Selatan. Ya, Priscila, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gesmi dan juga pemirsa, dalam seminggu ini, dalam sepekan, wilayah Tangerang Selatan menjadi sorotan masyarakat, tepatnya untuk di perumahan Batan Indah. Karena untuk pertama kalinya ditemukan limbah radioaktif. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi warga dan juga bagaimana penanganan dari Pemkot Tangerang Selatan, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yakni Bapak Benyamin Devni. Halo, selamat malam Bapak Benyamin. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Ini dalam seminggu ini apa yang sudah dilakukan Pemkot, dan kita ketahui bahwa Sabtu kemarin begitu faktanya ternyata limbah radioaktif ini ada di permukiman warga. Ini apa yang dilakukan Pemkot? Iya, sejak hari pertama kejadian ini terjadi di Komplek Batan Indah itu, saya kemudian mendapatkan laporan dan kemudian turun ke lokasi yang bersangkutan. Dan alhamdulillah di sana sudah berkumpul pihak Bapeten, kemudian dari Batannya itu sendiri, kemudian dari unsur kepolisian, dari Polsek kita, kemudian dari Koramil kita juga sudah turun, dan tentunya rekan-rekan media pada waktu itu. Saya langsung melakukan interview atau wawancara atau dialog dengan Kepala Humas dari Bapeten, Pak Heru, dan teman-teman yang lain, meminta informasi apa yang sesungguhnya terjadi. Seperti itu, Mbak. Yang saya khawatirkan adalah kesimpang siuran informasi yang diterima oleh masyarakat. Karena ini kejadian pertama kali di Tangerang Selatan ada zat radioaktif yang terkontaminasi di pemukiman warga. Jadi yang kami lakukan pada waktu itu bersama dengan Dinas Satpol PP, dengan kami turunkan juga Dinas Kesehatan pada waktu itu, supaya masyarakat tidak gaduh, tidak panik, supaya tenang. Kejadian ini memang bukan kejadian biasa, tetapi alhamdulillah langsung ditangani secara profesional oleh Bapeten sehingga masyarakat memahami lingkungannya seperti itu. Dan ini tadi Bapak menyebutkan pertama kali di Tangsel begitu, menghebohkan warga. Dan ini apakah kondisi warga saat ini sudah aman begitu Pak? Apakah perlu direlokasi dengan koordinasi Pemkot dengan Batan dan juga Bapeten dan juga polisi, bagaimana Pak? Sejak pertama kami melakukan kunjungan ke sana, pada hari Minggu pagi, hari kedua setelah kejadian tersebut, pihak Bapeten langsung melakukan pembuatan pita kuning, garis kuning. Kemudian ditambah lagi dengan dari kepolisian, polis lain, garis polisi. Saya mendapatkan penjelasan, bahkan saya berwawancara di pinggir garis kuning itu. Artinya oleh Bapeten disampaikan bahwa di luar garis kuning ini aman semuanya. Di dalam garis kuning kepentingannya adalah untuk melokalisir tanah yang terkena radioaktif, dan itu yang akan digali oleh pihak Bapeten. Jadi sampai dengan hari ini masyarakat alhamdulillah sudah memahami kondisinya, dan aktivitas masyarakat sudah berlangsung seperti biasa sejak saat itu juga sudah kami himbau untuk masyarakat seperti biasa saja aktivitasnya. Nah, ini kan dari Batan dan juga Bapeten melakukan dekontaminasi begitu, dan juga mengambil sampel tanah dan juga bahkan tanaman. Nah, ini juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memeriksa beberapa warga begitu, ada pemeriksaan dan ternyata ditemukan dari 9 ada 2 diantaranya yang terindikasi begitu. Nah, ini bagaimana dari tanggapan Pemkot? Apakah nanti jika memang ternyata mendapat dampak dari radiasi, apakah ada penanganan ataupun kesehatan yang diberikan untuk warga begitu? Iya, memang saya mendapatkan informasi bahwa 9 orang dari 3 blok HIJ itu di dalam SOP mereka memang harus diperiksa, dibawa ke Jakarta, dan saya justru mendapatkan informasi itu dari teman-teman media di Tangerang Selatan bahwa ada 2 katanya yang terkontaminasi. Tapi seperti apa penanganan lebih lanjutnya, sepenuhnya itu dilakukan oleh pihak Bapeten dan Batan penanganannya. Karena saya sudah konsultasikan juga dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa memang kita tidak punya cara, tidak punya obatnya, tidak untuk khusus kontaminasi dari radioaktif. Beda halnya dengan keracunan makanan atau yang lain-lain. Jadi untuk hal ini sepenuhnya ditangani oleh pihak Batan, dan kami tidak mendapatkan informasi seperti apa perkembangan hari ini. Mungkin nanti akan kami lakukan checking lagi ke lapangan. Dan tadi kami juga mendapat informasi Pak bahwa hari ini
polisi sudah memanggil beberapa orang dan 7 orang sudah datang untuk memberikan kesaksiannya. Dan ini apakah tanggapan dari Pemkot untuk penanganan dari pihak kepolisian sejak ditemukan, sejak ada kabar dan itu bagaimana sampai hari ini? Ya, memang sejak hari pertama pihak Polri langsung turun. Bahkan dari satuan tertentu, dari Brimob, dari saya lupa ininya, satuannya, tapi langsung turun. Dan kemudian ini karena ini bahan ini ada di tengah-tengah itu memang sesuatu yang aneh juga, tentunya pihak polisian langsung melaksanakan fungsinya. Saya pikir ini sangat baik sekali untuk memberikan kepastian dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa kenapa zat radioaktif itu ada di sana, ya kepolisian yang bisa menjawab itu. Saya berharap bahwa masyarakat bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada pihak kepolisian supaya nanti dapat diurai seperti apa ini kejadian dari awal sebelumnya, sehingga menjawab keraguan-keraguan dan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Menjawab misteri kok ada radioaktif di permukiman warga. Betul, menjawab misteri, dan ini baru pertama kali kejadian di Tangerang Selatan. Dan satu hal, tidak ada kaitannya dengan reaktor nuklir yang ada di Puspiptek. Sama sekali tidak ada kaitannya. Saya mendapatkan kepastian ini sejak hari pertama dari Batan dan BPPT. Jadi untuk menjawab misteri ini seperti apa? Ini kan aneh, Mbak. Kok ada sesuatu yang tidak biasanya gitu di lahan warga seperti demikian. Dan Pak Benyamin, ini kita melihat Tangsel adalah salah satu dari 7 kota di Indonesia yang reaktor nuklirnya ada di Serpong begitu. Dan ini adakah kesepakatan dari Bapeten dengan warga begitu untuk melihat bahwa sekitar ini ada untuk aktivitas reaktor nuklir begitu? Itu ada di Puspiptek ya. Kalau di luar area reaktor nuklir itu masyarakat bisa melakukan kunjungan-kunjungan. Bahkan kami sudah melakukan MOU dengan pihak Puspiptek untuk saling memberikan manfaat. Tetapi untuk di area reaktor nuklirnya GAC Wabesi itu kami pernah mengikuti simulasi pengamanan pada beberapa tahun yang lalu. Dan itu memang bukan area yang terbuka untuk umum seperti demikian. Walaupun itu bukan area yang sangat bukan seperti di luar negeri katakanlah begitu, karena ini kan nuklirnya nuklir untuk kedokteran, Mbak, bukan untuk yang lain-lain seperti itu. Berarti sebenarnya Puspiptek itu aman dan memang tidak perlu ada MOU ada jangkauannya begitu ya Pak ya? Sebetulnya begitu, jadi sudah tidak ada masalah sebetulnya buat masyarakat. Jadi ada spekulasi yang kita ketahui bahwa Tangsel kan ada mau pilkada begitu. Dan ini apakah dari warga sendiri mengatakan bahwa kok tiba-tiba ada limbah radioaktif, ini seperti apa untuk menangani kasus seperti ini Pak? Makanya kita kembalikan ini ke jalur hukum saja. Kenapa zat itu ada di sana? Apakah ini tindak pidana, kesengajaan atau seperti apa? Ini sebaiknya ditempuh atau diselidiki melalui jalur hukum saja, dan itu menjadi kompetensi pihak Polres Tangerang Selatan yang sudah langsung bergerak sejak hari pertama. Kita tunggu saja hasil dari pihak Polres seperti apa, yang nanti tentunya hasilnya akan berkoordinasi. Kami yakin kami juga akan diundang untuk nanti berkoordinasi melihat seperti apa hasilnya. Jadi jangan berspekulasi, jangan percaya berita hoak, jangan cari informasi ke sumber-sumber yang tidak jelas begitu kan. Kita tunggu saja hasil dari pihak Polri. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, kita menunggu bagaimana dari hasil penyelidikan polisi, yakni dari Polres Serpong atau Tangerang Selatan ini. Dari Tangerang Selatan kembali ke studio, Gesmi. Terima kasih Priscila Puspa dari Tangerang Selatan, Banten, dan selamat bertugas kembali.